Halo, selamat malam. Saya Reynaldo, mahasiswa dari Universitas Pamulang, NIM 17 10 11 450 241, kelas 06 TPLP 001. Sekarang saya ingin mempresentasikan eh, aplikasi kalkulator belanja. Aplikasi ini saya buatnya pakai Android Studio. Oke, jadi kita mulai saja langsung. Pertama kita buka Android Studio-nya. Kita klik Start a New Project. Lalu kita di Project Template kita pilih Empty Activity. Lalu kita klik Next. Lalu kita isi kolom nama dan nama project kita dengan UTS Reynaldo 17 10 11 450 241. Kolom package-nya saya isi dengan com.shopping_list UTS underscore Reynaldo underscore 17 10 11 450 241. Lalu pada kolom language pilih Java. Lalu untuk minimum SDK saya pilih SDK API 18 yaitu Android 4.3 Jelly Bean. Oke, selanjutnya tampilan New Project Empty Activity ini polos, cuman ada Hello World. Kita delete teks Hello World itu. Lalu kita akan bikin seperti ini tampilannya. Di sini ada tombol New Chart, nanti ada tambahannya. Saya udah bikin di sini ada tombol untuk cara penggunaan. Nah, di bawahnya ada kolom untuk mengisi nama barang. Di bawah lagi, di bawah nama barang itu ada teks yang di bold buat harga setelah diskon. Di bawahnya itu ada teks untuk menampilkan besaran diskonnya itu berapa dari harga barangnya. Lalu di bawahnya ada text field untuk mengisi harga barangnya. Di sebelahnya ada quantity, kita untuk mengisi berapa jumlah barangnya. Lalu di sebelahnya ada diskon untuk mengisi berapa persenan diskonnya itu. Lalu ada tombol masukkan keranjang. Seperti itu. Kita akan bikin seperti ini. Oke. Nah, pertama kita masukkan yaitu 4 text field, lalu 6 text view dan 2 button. Selanjutnya button pertama itu yaitu atributnya ID-nya BTN New Reynaldo. On kliknya kita set new chart underscore Reynaldo, teksnya yaitu new chart. Text field pertama atribut yaitu ID-nya TF nama barang. Input type-nya text person name atau ya alfabet. Jadi bisa diketik angka atau huruf seperti itu. Single line kita bikin jadi true untuk jadi satu baris. Text alignment-nya menjadi text start yaitu posisinya di kiri. Text view pertama atributnya yaitu ID-nya TV harga atau text view harga, saya bikin di sini variabelnya. Teksnya yaitu Rp rupiah. Text style-nya kita bikin jadi bold untuk menandakan kalau ini untuk menampilkan harga setelah diskon seperti itu. Berikutnya text view kedua. Text view kedua itu untuk menampilkan besaran diskon dalam bentuk rupiah dari harga barangnya seperti itu. Jadi ID-nya itu yaitu harga total, text view harga total. Teksnya rupiah. Selanjutnya text view ketiga itu atributnya ID-nya notif untuk menampilkan status. Jadi ketika kita klik tombol masukkan keranjang, nanti akan muncul status barang sudah dimasukkan ke keranjang seperti itu. Atau kalau kita nggak isi kolomnya, nanti muncul kolom harap diisi seperti itu.
Text alignment-nya kita bikin jadi center. Text view keempat atributnya yaitu ID-nya text view harga. Teksnya harga ya, ini untuk label saja. Yang ke text view kelima juga sama, ID-nya text view quantity, teksnya quantity. Text view keenam atributnya ID text view diskon, teksnya diskon. Nah, text field kedua ini atributnya ID TF input harga barang. Input type-nya jenisnya number atau number desimal, jadi hanya bisa diisi angka, nggak bisa diisi alfabet, seperti itu. Text appearance-nya kita bikin small, nggak usah besar-besar. Text size-nya 12 SP. Text field ketiga yaitu untuk quantity. ID-nya TF input quantity underscore Ronaldo. Input type-nya number juga, number desimal. Kita bikin seperti itu agar nanti user nggak bisa ngisi alfabet gitu. Nah, text appearance-nya small, text size-nya 12 SP. Text field keempat juga sama, kita set ID-nya menjadi input diskon, TF input diskon. Input type-nya number, number desimal sama. Text appearance-nya juga small, kita set small. Text size-nya 12 SP, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin button 2 atribut. Gitu. ID-nya btn input chart. Kita set on click-nya masuk chart underscore Ronaldo. Teksnya masukkan keranjang. Oke, selanjutnya ada source code-nya. Jadi, source code-nya pertama saya deklarasikan variabel untuk text view dan button, input nama barang, input 1, input 2, input 3, yaitu yang tadi, yang harga, quantity, dan diskon, itu input 1, input 2, input 3. Lalu ada notif, ada harga piece, ada harga total. Lalu selanjutnya ada buttonnya yaitu button masuk chart. Yang kedua button new chart. Yang ketiga ini kemarin saya udah bikin tambahan untuk cara penggunaan seperti itu. Jadi ada button help. Oke, nah di sini saya menggunakan lokalnya ID atau Indonesia. Jadi ketika si user masukkan angka lalu menghitung, hasil penghitungannya itu enggak 0000 gitu. Jadi munculnya RP misalkan 100.000 gitu, koma 00. Selanjutnya kita bikin juga untuk hasil harga piece itu double. Jadi 0, kita set ini untuk penghitungan nanti. Lalu ini cek 1, cek 2, cek 3. Kita set ini untuk pengecekan input bagian harga, quantity, dan diskon. Seperti itu. Lalu, kita panggil dulu satu-satu si kolom dan text view-nya, text field-nya, dan button dengan variabelnya ini. Jadi input nama barang, memanggil text field-nya, lalu input 1 memanggil text field-nya, seperti itu. Nah, di sini button help-nya saya set on click listener. Jadi ketika diklik, dia manggil activity untuk penggunaan gitu. Penggunaan tentang aplikasi itu. Seperti itu. Nah, untuk button new chart. Jadi new chart di sini saya bikin kosong. Jadi kita set jadi kosong untuk sebagai jadi keranjang baru seperti itu. Jadi nanti ada notif keranjang baru seperti itu. Nah, untuk tombol masuk chart yang masukkan keranjang ini, pertama kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi cek 1 yaitu sama dengan input 1 get text to string, cek 2 juga begitu, cek 3 juga begitu. Lalu di sini saya set number formatnya format rupiah untuk mendapatkan local ID.
get currency instance local ID. Lalu baru dilakukan pengecekan oleh if. Jadi jika cek 1 kosong, cek 2 kosong, cek 3 kosong, maka notif muncul kolom tidak boleh kosong seperti itu. Atau jika ada isinya, maka si kondisi if ini akan memproses hasil harga PIS ini, variabel yang di atas untuk proses penghitungan. Hasil harga PIS ini kan tadinya 0. Jadi kita mencari hasil harga PIS, yaitu input A dikali input B. Jadi input A dikali input B. Kita coba langsung di aplikasinya. Oke, jadi di sini udah yang terbaru ya. Ada tombol help-nya saya bikin. Mari kita lihat. Di sini ada tentang judul aplikasinya, lalu versi rilisnya, lalu ada tentang seputar aplikasi ini, seperti itu. Lalu di bawahnya ada cara penggunaan. Jadi pertama masukkan nama barang belanjaan, yang kedua masukkan harga barang di kolom harga, yang ketiga masukkan jumlah barang yang ingin dibeli, yang keempat jika tidak ada diskon masukkan nilai 0 di kolom diskon. Jika ada diskon, masukkan besar diskon di kolom diskon. Lalu selanjutnya tekan tombol masukkan keranjang. Nah, kalkulator akan menghitung harga jumlah barang yang dibeli beserta harga diskon. Seperti itu. Mari kita coba. Pertama tadi untuk kondisi yang pertama yaitu kita masukkan nama barang, misalkan oke. Lalu kita masukkan harga barangnya, misalkan 104.000. Lalu jumlahnya hanya 1. Oke. Kita melakukan penghitungan di if pertama, yaitu hasil harga PIS sama dengan input A dikali input B. Nah, kolom tidak boleh kosong. Kenapa? Karena diskon masih kosong. Jadi kita isi kosong saja, 0 maksudnya. Nah, ketika kita masukkan keranjang, jadi yang di atas itu harga barangnya gitu. Karena kita beli 1. Coba kalau kita masukkan jadi 2 menjadi 208.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini berarti jika hasil harga PIS kurang dari 1, maka dia mengeset menjadi 0, seperti itu. Nah, karena tidak ada barang, jadi kuantitinya kalau kita set menjadi 0, ya harganya jadi 0, seperti itu. Karena tidak ada jumlah barang yang dimasukkan gitu, hanya harganya saja seperti itu. Lalu setelah itu jika ada isinya kita masukkan 1, maka hasil string PIS maka variabel hasil harga PIS string yaitu double harga PIS kita set teks menjadi hasil harga PIS. Hasil harga PIS ini didapat dari input A dikali input B. Seperti itu. Lalu setelah proses pertama selesai, masuk ke proses penghitungan kedua. Hasil harga detail underscore Ronaldo sama dengan hasil harga PIS dibagi 100 dikali input C. Ini untuk menghitung persenannya berapa gitu. Untuk menghitung diskonnya seberapa seperti itu. Jadi kalau kita masukkan 104.000 tadi kuantitinya 1, lalu kita masukkan diskonnya 68%,
kita klik tombol masukkan keranjang. Di situ muncul, di sini 10.400. Oh, sorry. Kita tambahin nolnya jadi 104.000. Nah, biar kelihatan jelas angkanya. Nah, jadi 33.280 itu setelah harga diskon. Jadi ini proses yang ketiga. Nah, proses yang kedua itu dari yang 70.720 itu hasil harga detail sama dengan hasil harga piece dibagi 100 dikali input C. Maka masuknya ke harga total set text menjadi hasil harga detail. Seperti itu. Jadi kalau jika hasil harga detail kurang dari 1, maka harga totalnya ya 0. Mari kita coba. Kalau diskonnya 0, maka besaran diskonnya dirupiahkan menjadi 0. Seperti itu. Setelah proses kedua selesai, masuk ke proses ketiga, yaitu penghitungan harga setelah diskon. Seperti itu. Jadi hasil harga diskon sama dengan hasil harga piece dikurang hasil harga detail. Seperti itu. Jika hasil harga diskon kurang dari 0, maka mengeset menjadi rupiah 0. Seperti itu. Atau jika lebih dari 0, maka dia akan melakukan pengesetan teks yang sudah dihitung di atas tadi, hasil harga diskon ini. Hasil harga piece dikurang hasil harga detail. Lalu muncul harga setelah diskon, seperti itu. Jadi kalau kita di sini isi 68% tadi, kita klik masukkan keranjang menjadi 33.280.000. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, dia muncul notif masuk keranjang belanja. Seperti itu. Di sini masuk keranjang belanja. Nah, setelah semua sudah selesai, kalau kita tekan tombol new chart, lalu di situ ada status keranjang baru, seperti itu. Baik, pengecekan untuk kolom-kolom di sini, kalau kita masukkan angka tapi tidak memasukkan quantity dan diskon, maka kolom tidak boleh kosong karena di field-fieldnya ini terdapat teks yang buram, itu untuk diisi kosong gitu, diisi 0 maksudnya. Jadi tidak boleh tidak ada isinya, seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Rinaldo, NIM 17 10 11 450 241, kelas 06 TPLP 001. Terima kasih, selamat malam.